terima kasih pemirsa, tetap bersama kami di dialog kita Ngojekin Mas, ngobrol sejenak info kesehatan masyarakat, dan saat ini masih dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Baik dokter, kita kembali lagi ke leptospirosis. Ada pasien yang terkonfirmasi meninggal dunia. Nah, ini murni karena terinfeksi bakteri leptospira atau mungkin ada penyakit penyerta yang lain, dok? Yeah. Ada sebagian pasien yang meninggal itu karena memang sudah terlambat diobatkan. Ke puskesmas sudah keadaan jelek, dirujuk, ditangani di rumah sakit, tidak tertolong. Yeah. Namun juga ada faktor lain, ada beberapa yang memang pada waktu itu dia terkena diare, diare berat, kemudian diperberat juga dengan adanya leptospirosis. Yeah. Sehingga penyebab kematiannya juga bukan murni dari leptospirosis. Ada juga yang dengan DHF. Yang ini juga leptospirosis sebagai pemberat saja. Namun penyebab kematiannya juga tidak murni dari leptospirosis. Namun ada beberapa yang memang karena leptospirosis. Oke, baik. Nah, boleh dicatat saat ini mungkin masyarakat juga perlu tahu terkonfirmasi meninggal dunia terinfeksi karena leptospirosis sampai saat ini ada berapa nih, dok? Sampai sekarang ada suspek, suspek itu ada 220. 220. Untuk yang positif RDT, maksudnya dites secara cepat pakai alat, itu ada 149. Kemudian sudah sembuh 200 orang. 200 orang sudah sembuh? Sudah sembuh. Terus sisanya masih ada yang di rumah sakit ada 7. Di puskesmas Nawangan ada 1. Dari sekian jumlah itu yang paling tinggi suspek maupun yang terjangkit ini yang mana, dok? Dari Nawangan dan Ngadirojo. Iya. Baik. Kalau melihat mungkin pasien yang terinfeksi, apakah ada batasan usia atau hanya pekerjaan atau dewasa atau anak-anak atau bagaimana ini, dok? Iya, sebetulnya leptospirosis itu bisa menjangkit kepada usia berapapun. Kemarin juga ada yang balita juga. Balita? Iya. Nah, ini yang penting, yang jelas bagi orang-orang yang bekerja di lingkungan yang basah dan berhubungan langsung dengan ternak harus hati-hati. Petani, peternak, peternak sawah, petani sawah dan lain sebagainya harus hati-hati. Baik. Kalau mungkin menilai dari apa yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan sampai saat ini, yang menyebabkan itu urin tikus atau mungkin sampai merembet ke ternak yang lain, karena kan ternak yang lain juga bisa menjadi perantara gitu, dok. Dari analisa dari BTKL Surabaya kemarin yang di Sudimoro memang hanya dari tikus yang positif. Tikus yang positif. Yang ternak kebetulan masih negatif. Nah, semoga tidak. Semoga tidak ya. Kalau masih itu sepertinya masih ada kemungkinan untuk ada, tapi semoga tidak gitu ya. Oke, baik, dok. Ini tikus, karena tikus tidak mengenal jenis tikusnya, spesies yang seperti apa begitu ya. Kemudian di tikus itu yang terinfeksi dan tidak, bisakah kita membedakan? Leptospirosis itu kalau masuk hewan, masuk tikus tidak menyebabkan penyakit pada hewan itu. Namun kalau dia dikeluarkan lewat urinnya tikus, masuk ke tubuh manusia baru menjadi penyakit. Sebagian besar tidak bergejala, 10% bisa bergejala, ringan sampai berat. Baik, kalau saat ini melihat juga kasus yang ada, mereka terinfeksi, masyarakat kita atau saudara kita itu terinfeksi karena memiliki luka atau mungkin kurang bersih, kurang cuci tangan setelah beraktivitas di sawah mungkin atau di ladang atau apa ini kira-kira? Ya, yang jelas
Leptospirosis itu bisa masuk ketika kulit kita ada luka. Ada luka. Kalau kulit sehat kemungkinan kecil. Namun juga bisa lewat mata dan juga bisa lewat mulut. Lewat mulut. Oke. Baik. Berarti bisa menularkan. Misalnya nih Dok ya, ada masyarakat yang sudah terinfeksi tapi dia tidak merasakan gitu. Ketika dia berinteraksi dengan saudara atau juga keluarga itu bisa menularkan dari orang ke orang? Leptospirosis tidak menular dari orang ke orang. Oke, baik. Dia harus ada perantaranya, yaitu tikus tadi atau hewan yang lain. Hewan yang lain, baik. Jadi kan masyarakat yang tidak terkena tidak perlu takut juga ya untuk bisa menolong dan seterusnya. Artinya begitu. Kalau kita kan masih karena kita masih fresh ingatan kita tentang pandemi COVID kemarin yang dari orang ke orang, berarti ini tidak ya? Ini tidak. Oke, tidak. Baik. Nah, ini ketika melihat kasus seperti ini yang sudah ada di Pacitan dan sembuhnya juga banyak, kemudian yang sampai meninggal juga ada, mungkin perlu kewaspadaan apa yang perlu diberikan kepada masyarakat ini Dok? Waspada. Yang jelas penyakit leptospirosis itu ada kumannya. Ada kumannya. Ada tikusnya perantara. Ada tikus perantara. Dan ada orangnya itu sendiri. Ada orangnya itu. Untuk kumannya kita sedini mungkin kalau ada gejala untuk masyarakat segera memeriksakan kepada fasilitas kesehatan yang ada sehingga cepat untuk didiagnosa dan cepat untuk diobati untuk tidak supaya tidak memburuk untuk gejalanya. Kemudian untuk tikusnya monggo masyarakat bersama-sama untuk mengurangi populasinya, paling tidak untuk mengurangi penularan leptospirosis. Kemudian untuk manusianya sendiri untuk berhati-hati, untuk terutama yang petani, peternak, terus pekerja sawah dan lain sebagainya, itu menggunakan APD. Untuk di daerah becek, di daerah ada air itu menggunakan APD, pakai sandal, pakai sepatu, dan juga memakai kaos tangan kalau kaos apa tuh? Handscoon untuk berkegiatan di daerah-daerah yang beresiko. Oke, baik. Yang menarik tadi adalah bagaimana cara monggo kita sama-sama menghentikan populasi tikus gitu kan. Obat apapun sepertinya sudah dicoba ini ya. Jadi mungkin perlu ada kerjasama seperti apakah yang aman ini kira-kira gitu Dok. Ada nggak dari Dinas Kesehatan ada tips bagaimana cara mengusir tikus meskipun wilayahnya mungkin ke pertanian ya, tapi untuk menghindari ini? Sebetulnya tergantung dari wilayahnya juga. Kemarin juga di Nawangan karena wilayahnya bergunung-gunung, terus teras ering bentuknya sawahnya itu kan tidak memungkinkan untuk gropyokan bersama karena naik turun kan sulit juga. Akhirnya ditemukan cara yaitu dengan pemasang trap, pemasang perangkap gitu. Perangkap, iya. Nah ini kemarin sudah dilakukan, terus besok juga akan dilakukan pemasangan trap sebanyak 190-an trap, iya. Di Nawangan ini? Di Nawangan, iya. Dikawal juga oleh Dinas Kesehatan tidak? Siap. Oh, siap. Artinya mungkin apa cara yang ada di Nawangan bisa jadi itu ditularkan kepada wilayah yang lain begitu kan untuk mengantisipasi atau meminimalisir meluasnya penyakit ini gitu. Baik. Nah, tentu saja ini hal yang penting untuk masyarakat karena cuaca, bolehkah ini saya sampaikan bahwa cuaca itu juga berpengaruh terhadap ini terhadap penularan ini? Iya. Nah. Itu karena endemis selama penuh tahun. Penuh tahun ya ini? Iya. Dia akan muncul lebih banyak pada waktu ada genangan-genangan air. Nah, ini yang perlu diwaspadai bahwa pada waktu musim hujan yang intensitasnya besar itu menambah resiko penularan. Baik. Nah, genangan air mungkin tidak hanya genangan air tetapi juga aliran air ketika ada banjir dan seterusnya itu bisa memperparah itu ya Dok? Iya. Oke, baik. Yang terakhir mungkin tadi sudah beberapa tips dari dokter untuk disampaikan kepada masyarakat dan mungkin dengan hal ini ada yang paling penting dari masyarakat adalah perlu waspada dan hati-hati atau mungkin menghindari dulu atau mungkin bagaimana nih Dok? Yang jelas leptospirosis itu 90% tidak bergejala. Siap. Dan hanya 10% yang
bergejala ringan sampai berat. Nah, ini terus penularannya pada waktu hujan intensitas tinggi dengan genangan-genangan. Maka dari itu untuk masyarakat yang penting hati-hati. Kalau di tempat-tempat yang ada genangannya memakai APD lah, sandal dan lain sebagainya. Kemudian untuk kewaspadaannya, bila menderita gejala yang sekiranya mengarah ke leptospirosis, cepat ke fasilitas kesehatan yang terdekat supaya tidak memburuk. Ya. Berarti dengan cepat tertangani akan meminimalisir risiko yang tidak diharapkan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Sepertinya itu informasi yang saat ini harus segera disampaikan dan diketahui masyarakat, dan tentunya dengan tidak hanya pemberitaan tapi aksi nyata, tidak hanya himbauan dan informasi tapi juga aksi nyata, kerjasama dari seluruh pihak, tidak hanya dari Dinas Kesehatan tentunya, tapi juga dengan masyarakat dan semua OPD mungkin, atau juga semua lapisan masyarakat harus bekerjasama untuk meminimalisir dan juga memutus mata rantai penyebaran ini ya dok ya. Oke, baik. Pemirsa, dengan merebaknya penyakit leptospirosis menandakan dan juga memberikan kewaspadaan kepada kita semua untuk waspada dan berhati-hati. Kewaspadaan dan kehati-hatian itu kita tunjukkan dan kita buktikan dengan cara hidup sehat. Cara hidup sehat dengan pola hidup sehat, dengan pola hidup bersih, kemudian juga menghindarkan dari hal-hal yang bisa memberikan media atau juga perantara terhadap menularnya penyakit leptospirosis melalui urin tikus atau juga hewan ternak yang lain. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini dapat memberikan materi dan juga dapat memberikan referensi dan juga memberikan perhatian kepada kita semuanya untuk tetap sehat dan menjaga kesehatan. Terima kasih informasi di Ngojekin Mas, ngobrol sejenak informasi kesehatan masyarakat sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial begitu meluas ya. Selain teman-teman media mungkin juga perlu ada harus rilis, harus apa gitu dok. Karena di rumah saya juga punya tikus. Di plafon dok.